Shalom Jemaat GBI Kemuliaan Kasih Agape, bertemu lagi kita di rumah Tuhan dan kita yakin dan kita percaya tidak mengurangi sukacita kita. Kita hanya ibadah di rumah, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus bersukacita pada hari ini. Puji Tuhan, dan kita akan memulaikan ibadah kita. Jemaat yang di rumah, mari persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu, kita akan sembah Tuhan di pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Mau sanjung Kau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus dan Tuhan, sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, lebih dari yang lain, dan ku dan ku datang
ku datang menyembahmu Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Yesus. Kau saja yang layak, Kau saja yang suci Tuhan. Mari sembah Dia, angkat suaramu. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Dia Raja yang mulia. Kita sembah Dia Raja yang agung, Raja yang layak dimuliakan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami memuji-Mu, memuliakan Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Untuk doa pembukaan nanti Kak Barnabas yang akan doa. Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan buat segala kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami semua umat-Mu Tuhan boleh memperingati akan setiap kenaikan Tuhan, bahwa kenaikan Tuhan yang sudah menyediakan tempat bagi kami saat ini Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan kebaktian online pagi hari ini, biarlah Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan hadir di rumah tangga kami masing-masing ya Bapa. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau meninggikan, memuji nama-Mu Tuhan. Mari setiap kita muji Tuhan, mari bersama katakan amin. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita harus bersuka cita walaupun kita hanya ibadah di rumah. Tapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita. Sebab kita menang bersama dengan Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biarlah segala kemuliaan untuk Engkau Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Sekali lagi katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya.
Saudara masih mau memuji Tuhan, amin. Mari tos kiri kanan dulu, katakan Tuhan Yesus luar biasa, haleluya. Kami mau memuji Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian coba, padang gelap dan kelaparan, di antara kita akan tetap seru, siapkan jalan bagi katakan dia datang di atas awan, tapi bersinar surga kebenaran angkat suara ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Kalau kita akan pujian lebih semangat lagi dalam Tuhan Yesus. Inilah zaman YSG, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tua yang bersama dan mengundi di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tapi bersinar surya kebenaran angkat suara ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tapi bersinar surya kebenaran angkat suara ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tapi bersinar surya kebenaran angkat suara ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Biarlah segala pujian Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Persiapkan hati dan pikiranmu. Kita akan sembah Tuhan Allah yang hidup. Biarlah Engkau disenangkan lewat setiap pujian kami Tuhan Yesus. Kudus Tuhan, kudus.
Tuhan semesta alam. Serukan Allahku, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Sama-sama katakan pujian ini. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, Yesus ada, yang akan datang. Yesus yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Shalom Aleichem, haleluya. Di hari ini kita beribadah di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita percaya hari ini adalah hari penuh mujizat. Tetap semangat di rumah masing-masing dan percayalah segala jeripaya kita dalam Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, biarlah Engkau mengurapi setiap ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan untuk mendengarkan firman Tuhan ini Engkau hadir dan kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami. Karena firman Tuhan adalah terang bagi kami di jalan yang gelap ini. Kami akan tetap berjalan dalam jalan Tuhan ketika kami ada dalam firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu pujian yang saya akan naikkan kepada saudara. Dan saya percaya saudara juga semua tahu hidup ini adalah kesempatan di mana senior saya, sahabat saya, Pak Emus, Om Emus yang kami kenal, yang beberapa hari yang lalu baru kembali ke rumah Bapa di surga. Dia menciptakan lagu ini dalam satu pergumulan yang luar biasa. Bagaimana saya baca dari statusnya, dari kejadiannya bahwa dia baru saja anaknya yang berusia kurang lebih 17 tahun meninggal. Lalu seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian jemaatnya yang berumur 8 tahun jatuh meninggal. Dan di situ dia mengerti bahwa hidup ini ternyata singkat. Selama masih hidup, mari gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama di rumah saudara, dimanapun saudara menyaksikan, baik melalui channel YouTube atau apa saja, kita naikkan pujian ini bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan Nada, naikkan pujian ini bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biarlah pujian singkat ini merenungkan, mau kita merenungkan betapa hidup ini hanya sementara. Mari gunakan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kenaikan. Hari ini kita tidak akan soroti, tapi memang 2000 tahun yang lalu lebih kurang sudah banyak saksi yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada saudara, dia terangkat ke surga,
pesan Tuhan, dia akan datang kembali. Nah, kita akan baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu sendiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan Yesus yang naik ke surga akan datang kembali. Hari ini kita akan soroti tentang kedatangan Tuhan. Ada makna-makna rohani. Yang pertama, untuk apa dia datang kedua kali, saudara? Yang pasti dikatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi yang pertama yang saya dapati, kedatangan Tuhan kedua kali akan datang untuk menghukum iblis, menghukum para pengikut iblis. Jadi kita bersyukur Tuhan datang bukan untuk menghukum kita, tapi Tuhan datang untuk menghukum iblis dan pengikutnya. Tuhan akan menghukum antikris, orang-orang yang anti dengan Kristus. Jadi bukan tugas kita untuk menghukum mereka. Itu tugasnya Tuhan. Tugas kita mengasihi. Kata Tuhan, firman Tuhan katakan kita mengasihi semua orang tanpa memandang suku, agama, karena Tuhan pun mengasihi. Tapi tugas untuk orang yang nggak bertobat, orang itu biar bukan kita, itu urusan Tuhan. Kita nggak boleh mengutuk orang, tidak boleh mencela-mencela orang, menjelek-jelekan orang. Tugas kita memberkati. Sehingga perkataan dari mulut kita ini bukan hanya perkataan berkat lalu kutuk, tapi berkat dan berkat dan berkat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Yesus yang kedua kali, di hari kenaikan ini saya ingin bicara kepada saudara bahwa Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput kita orang percaya. Dikatakan 1 Korintus 11 ayat 22 dan 23 dikatakan begini. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi persekutuan dengan Kristus akan menghidupkan. Ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Haleluya. Jadi kedatangan Tuhan tujuannya untuk membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Karena Yohanes pasal 14 ayat 3 dikatakan begini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Amin, saudara. Yesus pergi, naik itu menyediakan tempat untuk saya, untuk kita semua, untuk keluarga kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan, aku Yesus Tuhan akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Wah, dahsyat luar biasa. Supaya apa? Tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Waduh, saudara. Kalau baca ayat ini, saudara, rasanya ingin cepat-cepat kembali kepada Tuhan, saudara. Bukan berarti ingin cepat-cepat meninggal, jemaat. Artinya kita mengerti betul. Jadi nggak usah takut bicara-bicara akhir zaman, nggak usah takut. Mau besok pun akhir zaman kita udah siap. Kenapa? Karena sudah ada rumah kita di surga. Kalau mungkin hari-hari ini rumah kita masih ngontrak, nggak usah pusing, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena rumah kita di surga nggak pakai ngontrak, nggak pakai bayar bulanan, tahunan atau kredit, saudara. Karena Tuhan sudah bayar lunas di atas kayu salib. Katakan amin. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi yang kedua, saudaraku, selain dia menghukum iblis, dia mau menjemput kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan yang terakhir, saudara, saya bagikan bagi saudara dengan baik. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda itu diberi, yaitu sangkakala, pada waktu penghulu malaikat bersuara dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Perhatikan, Yesus akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi orang-orang yang dari kubur akan ada rapture, pengangkatan. Lalu sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Dawan Allah menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Haleluya, saudara. Selama-lamanya. Jadi kita di surga itu, saudara, nggak 2 tahun, 10 tahun, saudara, atau kita di neraka dulu, enggak. Selama-lamanya kita di surga. Betapa bahagianya saudara yang punya Tuhan Yesus. Dia Yeshua Amasiah. Dia Al Shaddai. Dia Yehovah Rafa, Yehovah Jireh. Dia juru selamat kita. Nol. Sebab itu pesan kenaikan Tuhan sangat singkat, saudara. Dia akan datang kedua kali. Nggak usah jadi orang yang menghakimi, menghukum orang. Itu ada waktunya Tuhan. Biar Tuhan yang berperang ganti kita. Tugas kita mengasihi saja. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus datang kedua kali untuk apa? Untuk menjemput kita masuk di surga. Dan yang ketiga, pesan Tuhan kuat sekali, saudara. Apa itu? Kita akan selama-lamanya, saudaraku. Bahagia, saudara. Saya ingin menangis, saudara. Jemaat dimanapun
ingin membawakan firman Tuhan ini, saudara. Kita akan selama-lamanya bersama Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Tetap dalam Yesus dan tetap percaya. Masalah COVID-19, masalah penderitaan apapun di dunia ini, dengar, ini sifatnya sementara. Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Kalaupun ada martir-martir yang sudah lebih dahulu mereka dipanggil karena penyakit COVID, nggak usah menghakimi. Mereka sudah enak bersama Yesus di surga, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Tapi tugas kita yang masih di dunia ini, kita memberikan buah supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga kata pujian tadi kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Gunakan kesempatan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Tetap semangat di hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya ingin berdoa untuk saudara. Taruh tangan saudara di dada, tangan kiri saudara, tangan kanan saudara angkat di hadapan Tuhan. Bapa di surga, aku berdoa dari tempat ini, setiap jemaat Tuhan maupun setiap orang yang menyaksikan YouTube ini. Buatlah kami bersyukur ketika kami merenungkan kenaikan Kristus ke surga, bahwa Yesus akan datang kedua kali untuk menghukum orang-orang yang tidak bertobat, untuk menghukum iblis dan pengikutnya, dan untuk mengumpulkan kami masuk surga. Dan kami bersyukur kami di surga itu selama-lamanya. Oh Yesus, kami akan bersyukur dan kami akan tetap pandang surga, sehingga kami tidak akan terhisap oleh dunia ini. Dan kami percaya juga dalam nama Tuhan Yesus, apapun persoalan di bangsa kami, Yesus mengasihi Indonesia. Indonesia akan dipulihkan. Dan kami berdoa juga semua bangsa-bangsa dipulihkan. Terima kasih Bapak. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan kasih, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, mendadangi engkau dan memberi engkau kasih karunia dan berkat. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam nama Yesus menaungi kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu semua tetap bersukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, minggu ini saya akan menyampaikan pengumuman seputar kegiatan pelayanan di gereja kita GBI Kemuliaan Kasih Agape. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk seluruh kegiatan ibadah kita masih dilakukan secara online atau ibadah kita masih diadakan di rumah masing-masing. Yang kedua, persembahan yang Bapak Ibu berikan, baik itu persembahan ibadah di rumah masing-masing, persembahan misi, pembangunan, ataupun persembahan perpuluhan dapat dikirimkan ke rekening BCA atas nama GBI Kemuliaan Kasih Agape ke nomor yang ada di bawah ini. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk pelayanan konseling dapat Bapak Ibu lakukan melalui telepon. Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Gembala, Wakil Gembala, ataupun Sekretariat Gereja ke nomor yang ada di bawah ini. Yang keempat, jangan lupa setiap jam 9 malam kita mengadakan doa secara serentak, berdoa untuk bangsa di mana kita berdiri, berdoa buat pelayanan di GBKK, dan masih banyak lagi topik-topik doa yang akan kita doakan. Pastikan Bapak Ibu terlibat di dalamnya hanya 1 jam, jam 9 malam sampai jam 10 malam. Jangan lupa. Yang kelima, Bapak Ibu, pelayanan diakonia sampai minggu ini masih tetap kita lakukan. Gereja kita berusaha untuk menjadi berkat di tengah-tengah segala keterbatasan kita. Pelayanan diakonia kita lakukan kepada gembala-gembala GBI Jakarta Timur yang membutuhkan, hamba-hamba Tuhan dari YLG, dan masyarakat di sekitar gereja kita GBI di Pondok Kopi. Yang keenam, untuk salokas gereja kita, baik itu kas umum, kas misi, kas pembangunan, Bapak Ibu bisa membaca di layar Bapak Ibu. Yang ketujuh, Gembala dan Wakil Gembala mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dengan berkat surgawi. Tuhan Yesus menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu. Demikianlah pengumuman yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Shalom.